Baiklah teman-teman dari Australia, Amerika, Skotlandia, Jerman, Perancis, bahkan Jepang, dan tentu saja orang-orang Inggris kita. Saya rasa orang-orang Inggris mungkin sudah terbiasa dengan itu sekarang. Kalian semua, video ini untuk kalian semua, dan saya di sini untuk merusak hari kalian. Orang kulit putih suka melakukan urusan kerukunan antaragama ini, urusan multikulturalisme dan keberagaman ini. Mereka secara sukarela mengirim anak-anak mereka ke masjid. Lihat ini di Jerman. Di banyak sekolah di Jerman, murid-murid dari latar belakang Kristen dikirim untuk kunjungan wajib ke pusat-pusat Islam dan masjid. Selama tur ini, anak-anak duduk di dalam masjid dan belajar ajaran Islam dari para pengajar Muslim. Sementara identitas budaya Kristen tradisional Jerman dengan cepat melemah seiring dengan bertambahnya populasi Muslim di Jerman, Islam telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di beberapa negara bagian. Pemerintah dan beberapa organisasi menggambarkan hal ini sebagai harmoni multikultural. Namun kenyataannya, identitas budaya Kristen Jerman sedang diserang. Orang tua yang menentangnya menghadapi denda atau tindakan hukum. Ini adalah terjemahan langsung dan alami ke dalam bahasa Inggris Amerika, sambil mempertahankan nada dan makna aslinya. Dan ini bukan hanya di Jerman, ini Australia. Apa yang kita ucapkan sebelum kita memakannya? Lihat anak-anak kulit putih ini. Apa yang kita ucapkan sebelum kita makan? Sebelum kita minum? Sebelum kita bicara? Sebelum kita membaca? I'm going to teach my kids to say, Sebelum kita menulis, Bismillah, kita bilang, aku akan mengajari anak-anak untuk bilang minggat sana. Kita selesai, kita bilang Bismillah. Kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad atas apa yang telah dia berikan kepada kita. Bagus sekali. Tapi itulah Australia. Mari kita pergi ke Skotlandia. Ada musiknya, jadi saya tidak akan memutar audionya untuk kalian. Lihat itu, ini Skotlandia. Jadilah seperti anak ini. Klip video ini menjadi viral beberapa hari yang lalu saat dirilis. Dia tidak berdiri. Dia tetap berdiri. Dia tidak membungkuk. Dia tidak membungkuk kepada siapapun. Dan lihat guru kulit putih sombong ini yang membawa anak-anak ini ke masjid. Dia berdiri. Saya tidak tahu, ini bagian AI. Ya, karena mereka menambahkan ini karena dia satu-satunya anak yang berani. Oke, itu di Skotlandia. Mari kita ke Belanda. Allah Maha Besar, Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para wanita lagi. Guru brengsek lain yang membawa mereka ke masjid ini atas nama kerukunan antaragama. Mari kita ke Amerika. Lihat ini, Bay Area yang woke. Sekolah membawa anak-anak dalam perjalanan ke masjid di mana para gadis didorong untuk mengenakan hijab sambil diberitahu bahwa Islam sejalan dengan keadilan sosial. Islam sejalan dengan nilai-nilai Barat dan nilai-nilai Amerika. Sekelompok orang tua menggugat sekolah setelah memaksa anak-anak mereka mengenakan hijab dan burka selama perjalanan sekolah ke masjid. Ini terjadi di sekolah lain di Amerika. Kali ini, hal itu terjadi pada siswa di Palo Alto High School di California yang dipaksa untuk melakukan kunjungan lapangan ke sebuah masjid. Para siswi sebenarnya saya rasa itu tempat yang sama mungkin. Saya tidak tahu apakah itu di Palo Alto, di mana yang sebelumnya. Ya tidak, yang sebelumnya di Bay Area yang woke. Saya tidak tahu. Itu juga terdengar seperti di California. Saya tidak tahu. Mungkin saja ini cerita yang sama. Ini sedang terjadi teman-teman. Ini terjadi di mana-mana. Lihatlah ini. Ini terlihat seperti video sebelumnya dari Belanda yang saya putar. Tapi ini ada video lain tentang itu. Ada sudut pandang lain dari kejadian itu. Ja? Lihat itu. Goed zo, blijf je maar zo, blijf je zo. Masih sempat minum kopi. Oke. Lihat ini. Ini Prancis. Saya rasa saya belum menyebutkan Prancis. Ini Prancis. La musique. Interduplete, tidak. Oke. Musiknya. Apakah musik itu dilarang atau tidak? Itu yang dia tanyakan kepadanya. Misalnya, saya seorang penyanyi. Serius? Kamu tahu saya seorang penyanyi. Jadi kamu tahu, lihat taktik mereka. Dia akan bilang, ya, tapi kami bernyanyi untuk Allah. Mereka disebut nursyid. Jadi kamu boleh bernyanyi, tapi kamu harus bernyanyi untuk Allah, bukan kamu tahu lagu-lagu Michael Jackson, bukan musik modern, itu haram. Laki-laki itu chanteur, perempuan itu chanteuse. Itu, chanteuse. Nah, saya adalah penyanyi. Dan ada musiknya. Dan ketika ada musik, saya akan memberi Anda beberapa contoh, oke? Dan ada muazin di Mu'zir Radio Allah. Saya belum menonton video ini, lihat. Tapi dia bilang, ya Tuhan, orang yang berteriak Allahu Akbar, kau tahu. Itu dan suara yang sangat mengerikan, yang mereka sebut azan. Orang yang memanggilnya disebut muazin.
Orang yang mengumandangkan azan disebut muazzin. Dan dia bilang, muazzin itu semacam penyanyi, bukan? Kita tidak mau ideologi barbar seperti ini. Ayo, sadarlah. Oke, mari kita pergi ke Jepang. Ini Jepang, teman-teman. Terjadi di mana-mana. Tidak ada negara yang aman. Tidak ada budaya yang aman. Ini terjadi di mana-mana. Dan siapa yang memungkinkan ini? Lihat anggota parlemen Partai Hijau yang progresif ini, Hannah Spencer. Lihat wanita ini. Nikmati selagi bisa, Hannah Spencer, karena sekarang kamu masih bisa memamerkan rambut pirangmu. Tapi itu tidak akan lama lagi, karena dewan-dewan di Inggris sekarang sudah mulai memberitahu warga untuk mulai mengenakan burka. Bukan burka, tapi mereka bilang, mulailah menutupi dirimu. Jangan perlihatkan bahumu. Jangan perlihatkan kakimu. Karena kamu tahu kita punya banyak muslim. Pagi ini aku berada di Masjid Madinah dan sangat menyenangkan bisa merayakan dan ikut berdoa bersama semua orang untuk Idul Fitri. Dapat banyak permen. Juga pakai anting-anting mewah ini dari pasar Longside. Suka banget. Betapa bodohnya wanita itu. Jadi ada cukup banyak video lain juga. Jelas, saya tidak akan melakukannya. Saya rasa maksudnya sudah sangat jelas. Jadi jika ini tentang harmoni antaragama, jika ini tentang memahami budaya lain, saya selalu bilang, kenapa kita tidak pernah melihat anak-anak muslim pergi ke gereja? Kenapa mereka tidak pergi ke kuil? Kenapa mereka tidak pergi ke gereja lain atau sinagoga? Kenapa? Karena muslim tidak percaya dengan omong kosong antaragama ini. Mereka tidak percaya, itu yang mereka katakan. Lihat wanita muslim ini. Lihat apa yang dia katakan. Dia sebenarnya sedang mengeluh tentang, ya, biarkan dia yang bicara. Saya baru saja menerima pesan menarik dari seorang ibu, dan dia memberitahu saya bahwa sekolah akan mendatangkan pihak gereja untuk mengajar pendidikan agama. Jadi, sejak kapan kita membutuhkan seseorang dari gereja untuk datang dan mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak? Apa yang terjadi dengan keharmonisan antaragama? Saya tunggu besar. Ada seorang guru, ada sebuah buku, dan itu adalah pelajaran agama. Saya mempelajarinya bersama guru saya. Ya. Karena kalian dulu tidak punya banyak pengaruh. Kalau tidak, kalian pasti akan menentangnya juga. Ada apa semua ini soal gereja? Saya yakin tidak ada yang mengeluh tentang ini. Maaf atas kata-kata saya minta maaf. Saya marah. Saya yakin wanita ini tidak masalah dengan anak-anak non-muslim pergi ke masjid. Tapi tiba-tiba seorang pendeta datang dari gereja. Mereka sudah lupa tentang kerukunan antar umat beragama. Datang untuk mengajarkannya. Apakah sekolahmu pernah memberitahumu hal seperti ini? Jika iya, ayo kita diskusi di kolom komentar di bawah dan coba pahami mungkin apa yang sedang kalian lakukan. Yang menarik adalah orang tua itu ingin tahu apakah dia diizinkan untuk mengecualikan anaknya dari pelajaran itu. Wah. Apa yang sedang dilakukan beberapa dari kalian? Yang menarik adalah orang tua itu ingin tahu apakah dia diizinkan untuk membebaskan anaknya dari pelajaran tersebut. Dulu, kamu bisa. Sekarang menurutku sudah berbeda. Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Lihat ini yang dikatakan Soaib. Sebagai seorang muslim Pakistan, saya bisa mengatakan ini dengan tangan di dada. Jika ada yang melakukan ini pada anak-anak saya di sekolah, tempat mereka seharusnya belajar matematika, sains, dan mata pelajaran akademis lainnya, bukan pelajaran agama, saya tidak hanya akan marah, saya akan berjuang agar hal seperti ini tidak pernah terjadi. Inilah yang sedang terjadi. Lihat ini. Tidak masalah membawa anak-anak kulit putih non-muslim ke pendidikan Islam yang omong kosong itu. Nah, begitulah ini yang terjadi di masjid omong-omong. Saya tidak akan memutar videonya untuk kalian. Ya, ini adalah video yang ingin saya putar. Lihat ini. Ini terjadi di Australia. Sementara para pengunjung merasakan pengalaman pertama mereka dengan doa-doa Islam, Ahmed menyadari bahwa Isaac tidak berpakaian dengan pantas untuk acara tersebut. Saat berdoa, dia mengenakan kaos kaki di bawah lutut dan memakai celana pendek sehingga lututnya terlihat. Dalam Islam, kamu harus menutupi area dari pusar hingga lutut saat berdoa. Ya, kau tahu, Tuhan, jadikan aku seorang diktator. Jika aku menjadi diktator, Tuhan, banyak dari kalian meminta aku untuk mencalonkan diri atau apalah. Aku bukan politisi, aku tidak bisa melakukannya. Tapi kadang-kadang aku memang berfantasi menjadi diktator selama sebulan. Aku bukan orang yang haus kekuasaan. Aku tidak menginginkan kekuasaan. Aku tidak percaya pada hal itu. Tapi mungkin itu demi kebaikan. Karena kalau aku benar-benar jadi diktator, aku akan pergi dari pintu ke pintu, rumah ke rumah, masjid ke masjid, menyeret orang keluar dan berkata, "Maaf, kamu harus pulang." Sedang sholat dan lututnya terlihat. Jadi aku memintanya untuk menarik kaos kakinya agar menutupinya. Terkadang, saat mencoba mendidik orang lain tentang nilai-nilai kita bisa saja terkesan kasar atau ketus. Dan itu adalah kekhawatiran saya terhadap beberapa murid kita. Dan itu adalah sesuatu yang harus mereka pelajari agar tidak mereka lakukan. Lakukan dengan sopan. Tikam dia dari belakang diam-diam. Jangan lakukan secara tiba-tiba. Itu benar.
saya tidak melebih-lebihkan. Ada seorang imam yang tertangkap di video mengatakan bahwa ketika seorang muslim kulit putih atau wanita non-muslim datang kepadamu dan menunjukkan ketertarikan untuk memahami lebih banyak tentang Islam, jangan ceritakan tentang ayat memukul istri. Jangan ceritakan tentang poligami. Jangan ceritakan tentang perbudakan seks dalam Islam. Jangan ceritakan tentang hal-hal itu. Ceritakan bagian-bagian baiknya. Bahwa Islam adalah agama pertama yang memberikan hak milik kepada perempuan. Ceritakan hal-hal itu kepada mereka. Dan setelah mereka masuk Islam, baru katakan bahwa, "Hei, Nabi kita memerintahkanmu untuk berhubungan seks dengan suamimu, bahkan jika kamu sedang di atas punggung unta." Benar. Hadis Muhammad apa? Hadis Muhammad. Nabi kita telah membolehkan. Sebenarnya itu ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya Nabi saja. Laki-laki adalah pemimpin atau penanggung jawab atas perempuan. Dan jika perempuan tidak taat, maka laki-laki boleh memukulnya. Ceritakan hal-hal seperti ini nanti saja setelah dia masuk Islam. Kalau dia bilang, "Maaf, saya ingin mundur. Hal ini tidak pernah diberitahukan kepada saya." Hukuman bagi orang yang murtad adalah mati. Jadi, kalau kamu keluar dari Islam, kamu boleh saja keluar. Tapi kami harus membunuhmu karena itu. Saya belum pernah sholat sebelumnya. Saya bahkan tidak pernah memikirkannya. Tapi saya pernah bermeditasi sebelumnya. Dan rasanya sangat menyenangkan hanya berada di ruangan Ya bersama ampun, mereka simpan dan... ini. Dia juga berambut merah. Bawa dia keluar, entah kenapa. Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Ya, para ilmuwan sedang mencoba mencari tahu apa yang membuat orang berambut merah punya obsesi dengan Islam. Setiap mu'alaf kulit putih yang kamu lihat, entah kenapa, pasti berambut merah. Saya tidak tahu kenapa. Jadi, dia juga berambut merah. Jadi, Tolong selamatkan dia. Dan ada rasa kebersamaan saat semua orang melakukan sesuatu bersama-sama pada waktu yang sama dan melakukan hal yang sama. kenapa mereka melakukan hal ini? Dan rasanya benar-benar kompak. Lihat, mereka sebenarnya sangat pintar. Mereka tidak memberitahu garis-garis ini bahwa, "Hei, kamu harus memakai hijab atau kamu harus menutupi diri." Lihat, garis-garis ini tidak menutupi rambut mereka. Dan inilah maksudnya dengan, kamu tahu, jangan terlalu mendadak. Bersikaplah lembut, bersikaplah lembut. Mari kita lakukan latihan-latihan kecil ini. Dan kemudian, ketika waktunya tepat, saat itulah kita ajak mereka ikut. Jangan beritahu mereka tentang bagian-bagian ini. Tuhan menciptakan satu jenis hewan lagi, dan itu adalah wanita. Dan inilah orang-orangnya, teman-teman. Inilah orang-orang yang karena sesi foto mereka memberikan pidato-pidato kecil ini, dan itulah hasilnya. Secara budaya, belum pernah sebelumnya dalam sejarah manusia, sebuah budaya yang lebih rendah begitu mudah mendominasi budaya yang lebih unggul, yaitu budaya barat. Saya pikir yang kita butuhkan hanyalah sedikit keyakinan, sedikit rasa hormat pada diri sendiri. Tapi inilah mengapa saya pikir mereka pertama-tama menyerang kebanggaan nasional semua negara ini. Mereka mempermalukan Inggris atas masa lalu kolonialnya. Mereka mempermalukan Jerman karena Hitler Nazi. Mereka mempermalukan Jerman karena Jerman Nazi. Dan mereka mempermalukan Amerika karena mengebom negara-negara buruk ini. Bilang saja begini, kami bangga akan hal itu. Kami melakukannya. Kami bangga akan hal itu. Ayo, mungkin kamu sebaiknya berinvestasi di bidang sains dan teknologi daripada membenturkan kepalamu ke tanah dan mengangkat pantatmu ke udara 5 kali sehari. Mungkin kamu bisa menyaingi Barat dalam kehebatan teknologi. Banggalah akan hal itu. Inilah yang saya maksudkan. Kamu tahu, saya tidak minta maaf atas apa yang dilakukan Israel di Gaza. Maaf. Main-main, rasakan akibatnya. Komunitas Muslim menunjukkan kepada dunia wajah sejati Islam sebagai agama perdamaian dan pengertian. Dasar brengsek. Bro, gue benci orang-orang ini. Kamu juga harusnya begitu.